Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau coba selami lebih dalam soal analisis perilaku terapan atau ABA ya. Betul. Dan khususnya ini kaitan ABA dengan autisme. Kita acuannya dari materi pengantar oleh Suzanne M. Buchanan dan Mary Jean Weiss nih. Yap, sumber yang bagus itu. Nah, misi kita kali ini, kita mau kasih Anda pemahaman yang lumayan cepat tapi tetap mendalam gitu. Sip. Soal gimana sih ABA itu pendekatannya ke pengajaran, terus apa yang dianggap jadi penyebab perilaku, dan ini penting nih, kenapa motivasi itu krusial banget. Anggap aja ini kayak jalan pintas lah ya, buat ngerti inti ABA. Oke deh, kita mulai bedah yuk. Gimana sebetulnya analis perilaku itu kalau ngedeketin pengajaran? Kayaknya agak beda ya? Benar sekali. Pendekatan ABA itu fokusnya kuat banget di saat ini. Jadi kita lihatnya, apa sih yang bisa Anda lakukan sekarang, terus target keterampilannya apa, dan apa yang jadi pemicu perilaku saat ini juga. Oh, jadi nggak terlalu lihat ke belakang gitu ya? Informasi masa lalu dilihat sih, tapi lebih buat konteks pola aja, buat ngerti gimana polanya berkembang. Tapi bukan jadi fokus utama intervensi. Kenapa gitu? Ya karena gini, masa lalu kan udah terjadi, ya nggak bisa diubah juga. Tapi kalau lingkungan saat ini, nah itu bisa kita modifikasi. Itu intinya. Oke, poin bagus. Fokus ke apa yang bisa diubah sekarang. Terus, kalau soal penyebab perilaku, gimana pandangan ABA? Nah, ini ada 3 sudut pandang utama biasanya. Pertama, genetika. Kita semua tahu lah ya, gen itu ada perannya. Tapi sejauh ini, belum banyak sih ngasih solusi praktis buat intervensi autisme secara langsung. Oke, jadi genetika dicatat tapi belum actionable banget ya. Lanjut. Kedua, itu pengalaman masa lalu atau riwayat belajar. Ini penting buat paham gimana perilaku itu kebentuk lewat penguatan atau reinforcement. Reinforcement itu maksudnya? Konsekuensi yang bikin perilaku itu jadi cenderung diulang lagi gitu. Nah, riwayat ini penting, tapi kadang informasinya terbatas kalau kita mau merancang peningkatan keterampilan saat ini secara langsung. Agak susah narik garis lurusnya kadang. Jadi kalau gen nggak bisa diubah, masa lalu udah lewat, apa dong yang jadi pegangan utama? Nah, ini nih kayaknya fokus utama ABA ya. Tepat sekali. Yang ketiga dan yang paling utama itu, lingkungan sekitar saat ini. Lingkungan sekitar, maksudnya gimana tuh? Ini cakupannya luas. Ya segala sesuatu di sekitar individu itu. Bisa lokasi, orang lain di sekitarnya, benda-benda, aktivitas, bahkan rutinitas harian. Wow, luas juga ya. Iya. Nah, analis perilaku itu ngamatinya detail banget. Apa yang terjadi tepat sebelum suatu perilaku muncul, ini namanya antecedent. Dan apa yang terjadi tepat sesudah perilaku itu, ini namanya consequence. Sebelum dan sesudah ya, kuncinya di situ. Betul. Informasi ini yang paling berguna buat ngerancang strategi. Gimana caranya biar perilaku yang kita harapkan itu lebih mungkin muncul. Kenapa? Karena lingkungan itu variabel yang bisa kita, yaitu tadi, kita atur. Wah, ini artinya buat Anda, para orang tua atau guru yang denger ini, peran Anda gede banget dong ya? Banget. Anda kan bagian signifikan dari lingkungan anak. Jadi potensinya luar biasa untuk memaksimalkan pembelajaran dan juga ngebentuk perilaku positif. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa manfaatin lingkungan ini seefektif mungkin? Kuncinya ada di jantungnya Abah. Motivasi. Ini penting banget digarisbawahi. Ini bukan soal maksa anak ya. Sama sekali bukan. Tapi soal memahami. Memahami apa sih yang secara intrinsik itu menggerakkan seseorang. Minatnya apa? Apa yang dia anggap seru, menyenangkan, atau berharga buat dia. Oh, jadi beda-beda tiap orang ya? Beda banget, sangat individual. Dan motivasi itu juga nggak statis, bisa berubah-ubah. Yang bikin semangat hari ini, belum tentu besok masih sama. Jadi dinamis gitu ya? Iya, makanya observasi terus-menerus dan ngasih pilihan itu jadi penting banget. Oke, terus gimana cara kita ngebangun motivasi itu dalam konteks belajar? Ada triknya nggak? Ada konsep penting namanya memasangkan diri Anda dengan penguatan, atau kalau istilahnya pairing. Pairing, gimana tuh maksudnya? Ini bukan sekedar jadi baik hati aja ya, tapi lebih strategis. Kita secara sadar menjadikan diri kita sebagai pembawa kabar baik. Jadi sumber hal-hal yang menyenangkan secara konsisten buat anak. Contohnya? Ya bisa pujian yang tulus, akses ke mainan favoritnya, mungkin aktivitas seru bareng, atau bahkan sesimpel tos yang antusias gitu. Tujuannya apa dengan pairing ini? Tujuannya, biar si pembelajar itu mengasosiasikan Anda dan juga situasi belajarnya sebagai sesuatu yang positif, menyenangkan.
bukan jadi beban atau sesuatu yang harus dihindari. Ini ngebangun hubungan dulu, bikin mereka lebih reseptif sama instruksi nantinya. Wah, ini saya coba bayangin ya. Berarti sebelum kita mulai ngajar sesuatu yang mungkin agak susah buat anak, kita pastiin dulu kalau kehadiran kita aja udah bikin dia seneng gitu. Persis. Fondasi hubungan positifnya itu krusial banget. Nah, kalau kita ngomongin teknisnya dikit nih, gimana sih motivasi itu bekerja dalam IBA? Boleh, boleh. Ini terkait sama apa yang disebut Establishing Operations atau disingkat EO. Kadang disebut juga Motivational Operations atau MO. Kedengarannya mungkin agak rumit ya. Iya, lumayan tuh istilahnya. Coba disederhanain dong. Oke, anggap aja EO atau MO ini kayak faktor keinginan. Sesuatu yang bikin seseorang jadi pengen banget sesuatu pada saat itu. Faktor keinginan, oke. Dan gimana rasa pengen itu terus ngedorong dia buat bertindak demi dapetin hal yang dia pengen itu. Jadi EO-MO ini punya dua efek utama. Apa aja tuh efeknya? Pertama, dia nentuin apa yang jadi berharga sebagai penguat atau reinforcer saat itu. Kedua, dia memunculkan, ini namanya evocative effect, perilaku yang di masa lalu itu berhasil dapetin penguat tersebut. Oke, mungkin contohnya bisa bantu nih biar lebih kebayang. Tentu. Misalnya gini, Jason lagi haus banget nih di hari yang panas. Nah, rasa haus ini EO-nya, bikin air jadi penguat yang nilainya tinggi banget saat itu. Masuk akal. Terus, rasa haus ini juga memunculkan perilaku Jason buat dapetin air. Mungkin dia megang tangan gurunya, terus narik ke arah keran air. Kenapa? Ya karena mungkin cara itu pernah berhasil sebelumnya buat dia dapetin air. Aha, jadi perilaku yang muncul itu yang dulu pernah sukses ya? Betul. Dan ini berlaku buat perilaku minta yang pantas maupun yang mungkin kurang pantas ya, sama aja mekanismenya. Jadi, kalau kita paham keinginan anak saat itu, ini bisa jadi kunci sukses pengajaran dong? Signifikan banget. Instruktur yang efektif itu biasanya aktif ngamatin atau nyari tahu, ini anak lagi pengen apa sih sekarang? EO-MO apa yang lagi aktif? Terus diapain kalau udah tahu? Nah, keinginan itu bisa dimanfaatin. Misalnya, kita bisa minta siswa ngerjain tugas singkat dulu sebelum kita kasih akses ke mainan atau aktivitas yang lagi dia pengenin banget itu. Jadi kita pinjam motivasi intrinsik dia buat dorong pembelajaran. Wah, cerdik juga ya pendekatannya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari obrolan kita, apa sih intisarinya buat Anda yang dengerin? Intinya gini, ABA itu pada dasarnya nawarin kacamata buat ngelihat perilaku. Perilaku itu bukan sesuatu yang misterius atau muncul gitu aja. Tapi Sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan saat ini, dan itu semua didorong sama motivasi unik orang tersebut. Fokusnya jadi ke memahami kenapa sih suatu perilaku terjadi. lalu pemahaman itu dipakai buat apa? Dipakai buat nyiptain lingkungan belajar yang positif dan efektif, yang benar-benar kena sama kebutuhan dan kondisi anak saat itu. Berarti ini menekankan banget soal observasi yang teliti ya, dan juga fleksibilitas mungkin. Benar bermakna buat si pembelajar pada momen itu. Jadi nggak sekedar ngikutin kurikulum standar yang kaku. Ini soal nemuin kunci motivasi unik tiap individu. Oke, terima kasih banyak nih udah menyimak deep dive singkat kita soal dasar-dasar ABA dan motivasi ini. Semoga ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Sama-sama. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Tadi kan kita bahas betapa pentingnya memasangkan instruktur atau Anda sebagai orang tua guru dengan pengalaman positif. Nah, coba deh pikirin, gimana suasana hati Anda sendiri, tingkat stres Anda, atau mungkin bias Anda yang nggak disadari. Gimana itu bisa ngaruh? Ya gimana itu semua bisa aja mempengaruhi nilai Anda sebagai penguat di mata anak, dan gimana itu bisa ngaruh ke persepsi anak terhadap seluruh situasi belajar. Bahkan sebelum instruksi formalnya dimulai. Sesuatu buat dipikirin lebih dalam deh.